Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tera Sabla Putri dengan NIM 21042366, berasal dari jurusan atau Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Statistika Sosial yang diampu oleh Bapak I.E. Permana ST, MT, untuk memenuhi tugas statistika sosial. Yang pertama yaitu Measures of Central Tendency. Measurements of Central Tendency adalah angka-angka yang mewakili pusat atau tengah suatu sebaran angka. Measurement of Central Tendency ini nantinya akan ada angka, sebaran angka yang akan kita telaah atau kita lakukan penelitian terhadap data-data tersebut. Data tersebut terdiri dari Measurements of Central Tendency itu terdiri dari 3 bagian, yaitu mean, median, dan mode atau modus. Apa itu mean, median, dan modus? Mean adalah rata-rata dari keseluruhan nilai atas data yang telah kita peroleh. Kita akan mencari rata-rata dari data yang telah kita kumpulkan. Di sini contohnya ada angka 15, 3, 4, 12, 7, 10. Nanti dari angka ini akan kita jumlahkan dan kita bagi 2. Ya, di situ terdapat angka-angka itu kita jumlahkan dan nantinya akan menghasilkan jumlah yaitu 51. Untuk mencari mean nanti akan kita bagi 2, yaitu mendapatkan hasil 25,5. 25,5 adalah hasil dari rata-rata yaitu mean. 25,5 adalah mean dari data di atas. Mean disimbolkan dengan simbol ini, yang biasa disebut dengan mu. Dengan rumus mu sama dengan sigma x1 per n. Yang kedua, yaitu median. Median adalah nilai tengah di antara 50% ke atas dan 50% ke bawah, yaitu nilainya yang di tengah-tengah, posisi di tengah. Dan nanti jika terdapat 2 nilai di tengah, maka akan dijumlahkan dan dibagi 2. Yang ketiga, yaitu mode atau modus. Mode atau modus adalah nilai yang frekuensinya paling banyak keluar. Nanti di antara data-data, jika terdapat beberapa angka yang memiliki data angka yang sering keluar atau frekuensinya paling banyak, seperti misalnya ada angka 1, 7, 5, 7, 7, 3, 7. Di sana terdapat banyak angka paling banyak adalah angka 7. Nah, angka 7 tersebut adalah mode atau modus. Cara menghitung mean, median, dan modus. Nah, di sini cara untuk menghitung mean. Di sini terdapat contoh ada angka 1, 5, 4, 7, 8, 3, 3, 5, 5, 4. Yang menghasilkan nanti jumlahnya itu 48. Di sini kita masukkan rumus mean tadi, yaitu mu sama dengan sigma xi dibagi dengan n. Di sini x bar
untuk mencari X bar, itu sigma X I dibagi dengan N. Nah, di sana sigma X ini adalah 48. Nah, nanti 48 akan dibagi dengan N, yaitu berjumlah 10. 10 ini adalah jumlah dari berapa buah angka yang terdapat yang termasuk data yang kita peroleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sana terdapat 10 angka. Nah, di sana berarti terdapat 48 dibagi dengan 10, yaitu mainnya 4,8. Selanjutnya, yaitu mencari median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, di sini nilai tengah adalah angka 8 dan 3 seperti yang saya merahkan. Nah, karena di sini terdapat dua angka nilai tengah, nantinya akan kita jumlahkan dan kita bagi dengan 2. 8 tambah 2 adalah 11. Nantinya dibagi 2 akan menjadi nilainya 5,5. Nah, di sini kita akan mencari modus. Karena modus adalah nilai yang paling sering keluar, maka kita lihat di sini nilai yang paling sering keluar yaitu 5. Karena 5 terdapat 3. 3. 1, 2, 3. Maka nilai dari modus adalah 5. Nah, masuk ke dalam measures of variability. Dalam ilmu statistik, pengukuran variabel digambarkan bagaimana skor dalam suatu kumpulan data berbeda satu sama lain. Nah, di sini contohnya 80, 85, 85, 90, 95. Yaitu nantinya ini dijumlahkan dan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan mendapatkan hasil 87. Begitupun dengan contoh di sampingnya. 25, 65, 70, 125, 150 yang mendapatkan hasil 87. Nah, di sini juga terdapat the range atau jangkauan. Rumus dari range adalah H dikurang L. R adalah range, H adalah skor tertinggi, L adalah skor terendah. Nah, di sini contohnya, kita ambil contoh di sini dan di sini. 95 dikurang 80 adalah 15. Karena 95 adalah skor terbesar dan 80 adalah skor terkecil. Begitupun hasil yang 150 dikurang 25 adalah 125. 150 skor terbesar dan 25 skor terkecil. Selanjutnya ada calculating variance, merupakan deviasi kuadrat rata-rata dari mean, kuadrat deviasi standar. Selanjutnya ada scale of measurement. Scale of measurement atau skala pengukuran menggambarkan sifat dari informasi yang terkandung dalam sebuah data tertentu. Scale measurement atau skala pengukuran terdapat 4 bagian, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sebelumnya kita harus mengetahui perbedaan agar mudah nantinya untuk mengklasifikasikannya. Nah, di sini adalah cara menghitung deviasi standar dan varian. Ini adalah rumus dari menghitung sampel variance. Ini adalah rumus dari sampel standard deviation. Dan ini adalah rumus dari population variance. Sedangkan yang ini adalah rumus untuk mencari population standard deviation. Nah, dalam scale of measurement atau skala pengukuran terdapat 4 yang tadi, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masuk ke dalam nominal. Pada nominal, data kita adalah data non-numerical atau data yang tidak ada angkanya. Data nominal hanya berupa kata yang nantinya akan diolah dengan metode kualitatif. Apabila data yang ditemukan atau diperoleh ditemukan angka, maka itu bukanlah data yang termasuk ke dalam nominal. Contoh dari nominal yaitu seperti jenis kelamin, jenis makanan, ras, agama, dan lain-lain. Karena dari contoh di atas itu tidak terdapat angka.
karena seperti contoh jenis kelamin itu terdapat dua, yaitu laki-laki dan perempuan, sedangkan jenis makanan itu juga tidak memiliki angka. Misalnya seperti makanan manis, makanan asin, dan lain-lain. Ras juga seperti itu, ada ras Mongolian, ras bla dan lainnya yaitu agama seperti agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan agama-agama lainnya. Yang kedua yaitu ordinal. Dalam data ordinal bisa berupa kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya, dari ordinal ini terdapat angka dan juga terdapat kata yang nantinya bisa kita masukkan ke dalam kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya seperti rating. Seperti contohnya rating dalam aplikasi. Nanti kita dapat merating apakah aplikasi tersebut atau pelayanan tersebut memiliki rating yang bagus. Yang kedua contohnya itu juara, seperti juara 1, juara 2, juara 3. Selanjutnya ada seperti polling, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya interval. Interval ini bersifat numerikal, yang mana data yang diolah menggunakan metode kuantitatif, dan data itu hanya berupa angka. Nanti dalam interval ini memiliki garis seperti skala, yang nantinya memiliki titik-titik yang dihubungkan oleh garis. Nah, jarak di antara titik setara dan bermakna, namun hubungan antara titik itu tidak memiliki makna. Contoh dari interval yaitu waktu, jam, seperti jam 1 malam, 2 malam, 3 malam. Di sana terdapat garis antara titik menghubungkan titik. Nah, di dalam tersebut nanti ada makna, misalnya kayak seperti jam 1 ada nantinya 1.30, 1.45, dan sebagainya. Selanjutnya itu temperatur. Temperatur memiliki derajat dalam Celcius. Dalam data interval ini memiliki nilai 0, minus, dan minus. Misalnya seperti dalam derajat itu minus 100 derajat, minus 10 derajat. Dan nantinya data yang terdapat minus atau angka 0 itu akan masuk ke dalam interval. Yang terakhir yaitu rasio. Data rasio bersifat numerikal, yang artinya data ini akan diolah dengan metode kuantitatif. Data rasio ini tidak bisa memiliki data yang kurang dari 0, apalagi terdapat minus. Contohnya seperti satuan inch, sentimeter, meter, dan lainnya. Kelvin, satuan Kelvin, dan jumlah uang, dan masih banyak contoh lainnya. Seperti dalam inch, sentimeter, meter, dalam satuan tersebut tidak terdapat minus, karena seperti contoh tidak ada minus 3 cm, yang ada hanya dari 1 cm, 2 cm, dan lain-lain. Dan satuan Kelvin. Kelvin juga tidak memiliki minus, yang adanya misalnya 30 Kelvin, 20 Kelvin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu jumlah uang. Jumlah uang misalnya jumlah uang yang ada di dompet. Jumlah uang yang ada di dompet, kita tidak akan ada jumlah uang minus 7.000. Yang ada hanya misalnya 700.000, 7.000, 12.000. Kita tidak memiliki minus dalam dompet. Nah, sekian hasil presentasi saya mengenai statistik sosial tentang measurement, pengukuran dalam pembelajaran statistik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.